Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Assalamualaikum Jumono Diningrat Lovers dimanapun kalian berada. Sukses selalu buat kalian semua. Pengabdi Setan 2 udah tayang nih cuy. Sebelum nonton yuk kita nonton lagi alur film Pengabdi Setan 1 terlebih dahulu. Diceritakan seorang perempuan yang bernama Rini, ia tinggal di sebuah rumah yang terletak di pinggiran, jauh dari pemukiman. Terlihat Rini memiliki seorang nenek, serta adik-adik yang masih kecil. Ibu Rini yang bernama Marwani Suwono, sedang sakit keras. Rini juga memiliki ayah, dan adik yang bernama Tony, Bondi, dan Ian. Berlatar belakang di tahun 1981, diceritakan keluarga ini mengalami kesulitan ekonomi. Mereka kehabisan uang untuk pengobatan ibu yang sakit-sakitan. Penyakit yang dialami sang ibu menyebabkan ia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi, ketika ibu membutuhkan bantuan atau butuh sesuatu, ia akan membunyikan lonceng yang ia pegang. Berbagai upaya sudah dilakukan sang ayah dan juga Rini, bahkan Rini sampai berhenti kuliah dan meminta royalti sang ibu yang sempat bekerja di dunia entertain. Ternyata, dulunya sang ibu adalah penyanyi dengan lagunya yang berjudul Kelam Malam. Pada suatu hari, sang ibu mendadak meninggal dunia. Setelah sang ibu dimakamkan, sang ayah ditenangkan oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz memiliki seorang anak lelaki yang bernama Hendra, dan Hendra memiliki ketertarikan kepada Rini. Hendra akan berusaha membantu keluarga Rini, setelah ia tahu Rini dan keluarganya sedang kesulitan ekonomi. Sang ayah berniat mencari pekerjaan di kota dan menggadaikan rumah mereka. Dan kematian sang ibu, adalah awal dari kisah menyeramkan film Pengabdi Setan 1. Tiba-tiba, kejadian mengejutkan, sang nenek meninggal tercebur dalam sumur. Suatu hari di kamar nenek, Rini menemukan sebuah surat yang akan ditujukan kepada Budiman Shailendra, yaitu seorang penulis serta ahli spiritual. Kemudian, Rini segera mengantarkan surat tersebut kepada Budiman Shailendra ditemani oleh Hendra. Ada apa? Setelah bertemu, Pak Budiman menjelaskan bahwa ia adalah kawan dari nenek Rini. Dan sang nenek tidak setuju kepada anaknya yaitu Marwani atau sang ibu untuk menikah karena tak yakin seorang seniman akan mampu memiliki anak. Seniman itu kurang bermartabat, dan ibu kamu tidak bisa memberikan keturunan. Dan Mawarni mengikuti sekte pemuja setan demi memiliki keturunan. Dan kamu percaya ibu kamu berdoa bukan kepada Tuhan. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Semenjak meninggalnya sang nenek, Bonnie mulai bertingkah aneh dan berniat menyakiti adiknya, Ian. Selanjutnya, Ian dihantui oleh neneknya dengan bermain petak umpet. Tony yang membaca majalah dari Pak Budiman yang dibawa oleh kakaknya, Rini, Tony kemudian menjelaskan kepada kakaknya tentang hubungan ibunya dengan sekte Pengabdi Setan. Kemungkinan adik bungsu mereka, Ian, akan dijemput dan diambil oleh sekte Pengabdi Setan ketika berusia 7 tahun nanti. Namun sayangnya, Rini tak menggubris perkataan adiknya. Kebanyakan baca beginian bisa jadi sinting. Setelah mengalami kejadian demi kejadian aneh, Rini kemudian memanggil Pak Ustadz untuk datang ke rumahnya. Pak Ustadz memberi nasihat kepada Rini dan adik-adiknya untuk lebih banyak beribadah. Kemudian, saat malam hari, ketika Rini sedang sholat, ia dan adik-adiknya diteror oleh hantu sang ibu.
Karena ketakutan, Rini membawa adik-adiknya ke rumah Pak Ustadz. Boleh tidak? Iya. Masuk dulu. Pak Ustadz berencana akan melakukan pengajian di rumah Rini. Tiba-tiba Hendra mengatakan, Pak Budiman memberi kabar bahwa ia ingin bertemu. Pak Budiman telepon. Ada yang penting katanya. Dengan segera, Hendra menemui Pak Budiman, dan Pak Budiman memberikan artikel untuk diberikan kepada Rini. Di perjalanan pulang, Hendra melihat seseorang berlari ke tengah jalan. Hendra yang kaget, lalu terjatuh dan terlindas truk. Jenazah Hendra pun dibawa warga ke rumahnya. Tak sengaja, Rini menemukan artikel yang terjatuh dari baju Hendra. Di malam harinya, Rini didatangi sosok yang menyerupai Hendra, dan berusaha menarik tangan Rini. Pak Ustadz sudah bingung dan kecewa karena Hendra menjadi korban karena telah ikut campur urusan keluarga Rini. Lalu sang ayah datang ke rumah Pak Ustadz untuk menjemput anak-anaknya pulang ke rumah mereka sendiri. Sang ayah frustasi dengan semua kejadian-kejadian ini. Tiba-tiba Ian ditarik sosok nenek masuk ke dalam sumur. Beruntung, dengan sigap, sang ayah menyelamatkan Ian. Ian, Pak! Setelah Ian berhasil diselamatkan, tiba-tiba banyak sosok yang mengelilingi rumah mereka, dan rupanya mereka adalah para pengabdi setan. Sang ayah beserta anak-anaknya terkurung di dalam rumah karena kekuatan mistis para arwah-arwah tersebut. Sang nenek masih berupaya ingin membawa Ian. Namun kembali, Ian masih dapat diselamatkan. Sang ayah berusaha meminta maaf kepada mendiang ibu dan istrinya. Dan para pengabdi setan hilang begitu saja. Di pagi hari, mereka akan pergi dari rumah itu, dan sedang menunggu jemputan mobil. Namun hingga hari kembali petang, mobil tak kunjung jua datang. Pak Ustadz yang sempat datang ke rumah, meminta maaf karena tidak bisa menolong mereka lagi. Ternyata, malam itu adalah ulang tahun dari Ian. Jadi, malam ini Ian akan tepat berusia 7 tahun. Saat malam hari, Rini bercerita kepada Tony tentang artikel yang dititipkan Pak Budiman kepada Hendra. Di tempat sang ayah, ia digentayangi sosok istrinya. Bonnie juga mendapati Ian sedang bermain dan berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Kamu ngapain? Lagi bicara sama teman-teman. Sang ayah dan anak-anaknya bersembunyi, karena mereka tahu, para arwah pengabdi setan akan bangkit dan berusaha membawa Ian ke alam mereka. Di tempat lain, para arwah telah membunuh Pak Ustadz. Dan sang ibu, kini telah mendapatkan Ian. Kini para mayat mengepung masuk ke dalam rumah. Namun, ternyata nenek selalu berusaha melindungi sang ayah dan anak-anaknya, termasuk dengan berusaha membunuh Ian agar para pengabdi setan tak memburu semuanya. Akhirnya, mobil jemputan pun datang, di mana Pak Budiman datang langsung menjemput Rini dan keluarganya. Dia bukan anak kamu. Sejak awal dia bukan anak kamu. Setahun berlalu, mereka kini tinggal di sebuah rumah susun. Ada seorang tetangga wanita yang bersilaturahmi dan memberikan makanan. Banyak ya, Bu. Sama-sama. Wanita itu kembali ke kamar bersama suaminya, Batara. Dan ternyata wanita itu adalah Darminah, pemimpin sekte pemuja setan, yang sedang mencari mangsa baru untuk menjadi anggota sekte iblis mereka. Dan film pun selesai. Ending yang cukup penasaran ya cuy, gimana lanjutan ceritanya? Jadi, anak-anak sang ibu adalah bukan anak kandung dari sang ayah, melainkan dari hasil para lelaki lain anggota sekte pengabdi setan. Emang gila si ibu ini cuy. Pesan dari Mbak Jumono, apapun yang terjadi, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan yang maha segalanya ya cuy, jangan kepada iblis. Nantikan kelanjutannya yaitu Pengabdi Setan 2.
Sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.